Mengapa kita tidak boleh salah pilih dalam pemilu 2024 ini? Karena tahun 2024 akan menentukan masa depan Indonesia, apakah kita akan menjadi mercusuar dunia atau tidak. Termasuk juga apakah visi Indonesia Emas 2024 akan benar-benar terlaksana atau tidak. Dan juga apakah kebangkitan Nusantara akan benar-benar terjadi atau tidak. Saat ini, Indonesia sedang menjalani pemilu, dan pada saat yang sama, Amerika Serikat juga sedang mempersiapkan diri untuk pemilu mereka sendiri. Mereka sedang memilih siapa yang akan menjadi presiden berikutnya yang akan menjalankan agenda-agenda para elit. Berikut adalah kandidat-kandidat mereka. Dari pihak Republikan, tampaknya yang paling kuat adalah Donald Trump. Dari pihak Demokrat, ada petahana Joe Biden yang menjadi favorit para elit. Dan dari pihak Independen, ada Robert Kennedy Jr. putra dari Robert Kennedy, saudara JFK yang dihabisi oleh para elit. Jangan lupa, Amerika Serikat sebenarnya adalah negara bisnis, negara swasta yang dikendalikan oleh para elit di balik sistem mereka. Mereka adalah si mata satu yang menduduki puncak piramida kekuasaan ini. Mereka yang sebenarnya memantrol dunia selama berabad-abad ini. Kita menyebut mereka sebagai 1%. Selama 4 tahun terakhir, Amerika Serikat telah dipimpin oleh Joe Biden. Kebijakan politik luar negeri dan militer AS menjadi lebih agresif ditandai dengan banyaknya perang yang terjadi di dunia, seperti perang Rusia-Ukraina, invasi Gaza, dan lain-lain. Ini adalah ciri khas kepemimpinan dari Partai Demokrat. Kebijakan politik luar negeri yang agresif namun berdampak negatif pada ekonomi AS. Setelah periode perang yang panjang, apa yang akan dilakukan AS untuk memperkuat kembali ekonominya agar para elit tetap kaya dan stabil, dan kekayaan tetap berputar di tangan mereka? Tentu saja, mereka akan memilih seorang presiden yang dapat memperkuat kembali ekonomi AS. Dan siapa lagi yang lebih cocok daripada Donald Trump, yang sangat nasionalis dengan semboyan Make America Great Again. Jika Donald Trump atau pemimpin dari partai Republik lainnya terpilih pada tahun 2024, maka dunia akan menjadi lebih tenang dari perang. Banyak kesepakatan damai atau gencatan senjata yang akan terjadi. Namun, presiden tersebut juga akan agresif dalam memperkuat ekonomi AS. Termasuk melawan negara manapun yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi AS. China sudah pernah mengalami perang dagang dengan AS, dengan adanya boikot terhadap beberapa produk China di AS. Bahkan pandemi COVID-19 kemarin juga disinyalir sebagai operasi intelijen AS untuk menghalangi kemajuan politik dan ekonomi China. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain yang tidak mengikuti aturan dagang AS, Barat juga akan mengalami sanksi serupa. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tidak perlu menunggu pemimpin dari Partai Republik terpilih untuk merasakan tekanan dari IMF dan World Bank terkait kebijakan ekonomi kita sendiri, karena dianggap merugikan AS dan pihak Barat lainnya. Kita bahkan tidak diizinkan untuk melakukan hilirisasi. Kita juga tidak diizinkan untuk menerbitkan mata uang digital sendiri agar bisa keluar dari sistem perbudakan mata uang fiat. Karena uang fiat, uang kertas, adalah alat yang mereka gunakan untuk tetap berada di puncak piramida kekuasaan. Pemilu 2024 besok adalah penentuan. Jika kita ingin Indonesia menjadi mercusuar dunia, Indonesia Emas Kebangkitan Nusantara, maka kita harus memperbaiki sistem kita sejak dini. Hal ini sudah dilakukan oleh Jokowi sejak dia menjabat sebagai presiden pada tahun 2014. Pemimpin selanjutnya harus mampu melanjutkan sistem yang sudah dibangun oleh Jokowi, bukan mengubahnya menjadi yang lain-lain. Kita sedang membangun peradaban baru. Untuk bisa terbentuknya peradaban baru, Indonesia harus berani melawan si mata satu di puncak piramida kekuasaan ini dan menjadi pusat peradaban selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang tidak takut dengan tekanan dari luar, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Kita membutuhkan seorang negarawan, bukan sekedar politikus. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Februari nanti, pilihlah pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Pemimpin yang mampu menjadikan Indonesia sebagai epicentrum peradaban selanjutnya. Pemimpin yang tidak takut melawan sistem global. Demi Indonesia Emas 2045 Kebangkitan Nusantara, mari kita bersama-sama melawan si mata satu yang ada di puncak piramida ini untuk Indonesia Emas Kebangkitan Nusantara.